Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelum kami menjelaskan tentang Cipta Kerja, kami akan menjelaskan tentang Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Kata omnibus berasal dari bahasa Latin omnis, yang berarti banyak. Umumnya hal ini dikaitkan dengan sebuah sastra hasil penggabungan beragam genre atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Sehingga dengan definisi tersebut, jika dikontekskan dengan undang-undang, maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai peraturan sebuah kebijakan tertentu tercantum dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang payung. Dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda. Sehingga makna Omnibus Law adalah penyederhanaan sebuah peraturan yang banyak menjadi satu peraturan yang sederhana. Cipta Kerja. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Alasan pemerintah membuat Omnibus Law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri seperti tumpang tindih regulasi. Akibatnya, tak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau wewenang antara satu lembaga kementerian atau lembaga dengan kementerian atau lembaga lainnya, serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada beberapa poin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang akan kami soroti. Antara lain pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang tentang Waktu Istirahat Kerja, pasal 44 tentang pemberian kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk telah dihapus. Pasal 158 tentang kesalahan pekerja juga telah dihapus, dan pasal 159 tentang PHK karyawan juga telah dihapus. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas tentang keuntungan dan kerugian di dalam pasal-pasal atau poin-poin yang telah kami sebutkan. Keuntungan pada pasal 79 diubahnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi Omnibus Law pada pasal ini, yaitu pengusaha dapat meningkatkan tingkat produksi pada perusahaan sehingga perusahaan lebih mudah melakukan ekspansi usaha. Sedangkan kerugian pada pasal 79, buruh yang menjadi tidak produktif karena kurang waktu buruh untuk beristirahat serta terlalu membebankan dalam melakukan produksi. Karena pada Undang-Undang tahun 2003 ayat 2 pasal 79 menyebutkan bahwa waktu istirahat kerja per 4 jam adalah 1-3 jam. Sedangkan Omnibus Law pada pasal 79 ayat 2 menyebutkan bahwa jam kerja 4 jam ditambah dengan waktu istirahat hanya 30 menit. Pasal 44 tentang pemberian ketentuan dan standar kompetensi kepada tenaga kerja asing telah dihapus. Menurut kami, pasal ini memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Keuntungan dari pasal 44 antara lain tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tanpa menaati ketentuan jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, salah satunya yaitu terjalin hubungan baik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan karena merupakan salah satu bentuk kerjasama luar negeri.
Sedangkan untuk kerugian pada pasal 44, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tanpa menaati ketentuan jabatan dan standar kompetensi yang berlaku dapat merugikan perusahaan dan negara. Pasal 158 yang berbunyi pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat, antara lain penipuan, pencurian, dan keterangan palsu telah dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami melihat ada keuntungan dan kerugian jika pasal tersebut dihapus. Keuntungan dalam pasal 158 jika dihapus adalah buruh merasa lebih bebas dan leluasa bekerja dalam perusahaan serta dapat meningkatkan produktivitas buruh sehingga kualitas produksi meningkat. Sedangkan kerugian dari dihapusnya pasal 158 pada Omnibus Law adalah buruh yang dapat berlaku sepihak dalam perusahaan yang mengakibatkan perusahaan dapat merosot sehingga merugikan perusahaan. Buruh dapat melakukan tindakan kriminal dalam perusahaan tanpa diproses secara hukum karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Pasal selanjutnya yang dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah pasal 159 yang berbunyi apabila pekerja atau buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1. Pekerja atau buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kami melihat pada pasal 159 jika dihapus memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Keuntungan pada pasal 159 antara lain perusahaan tidak dapat berlaku semena-mena kepada buruh karena segala bentuk tindakan buruh baik kriminal di perusahaan tidak selamanya buruh yang bersangkutan yang melakukannya. Oleh karena itu, saat diundang buruh yang bersangkutan dapat melakukan perbandingan atas tuntutan yang diberikan kepadanya. Sedangkan kerugian pada pasal 159 adalah buruh tidak dapat mendapatkan keadilan karena gugatan yang dikemukakan ke lembaga tersebut bisa jadi bukan buruh yang bersangkutan yang melakukannya karena tidak ada bukti atau tangkap tangan tentang hal itu. Itulah penjelasan singkat tentang Omnibus Law Cipta Kerja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.